Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita dari Gerakan Masa Buruh Gemuruh DPD Kabupaten Deli Serdang ingin menyampaikan kepada asesmen Sinarmas Pusat di Jakarta terkait permasalahan KKM 2 yang berada di Tanjung Morawa, dan kita langsung bersama korbannya langsung, yaitu kakak apa kak? Oh ya, Kakak Rahmayana Silaban. Kak, yang mau kita pertanyakan di sini sama kakak, KKM itu beralamat di mana kak? KKM 2 itu? Pasar 6, Desa Telagasari. Oh, berarti Desa Telagasari, Dusun 6. Dusun 2 Pasar 6. Dusun 2 Pasar 6. Jadi kemarin kita sempat komunikasi sama asesmen Sinarmas Pusat. Mereka itu mau memperjelas sebenarnya. Itu KKM 2 itu yang pertama katanya ada kebisingan di KKM 2. Iya. Coba kakak jelaskan gimana kebisingan itu. Kebisingannya ya kayak misalnya tengah malam gitu nggak ada waktunya lah untuk berhenti, itu nggak ada. Udah gitu setiap azan aja pun bising ya, nggak, mesin pun nggak berhenti gitu. Masalah kebisingannya pas mepet di jam-jamnya situ, mau azan, orang mau istirahat pun terganggu. Pokoknya rumahnya dekat lah sama pabrik rumah kami nih, gitu. Ya. Itu kebisingannya berapa lama kak? Atau 24 jam tetap bising aja gitu atau gimana? Ya non-stop 24 jam itu. Ya buktinya aja azan aja nggak dihargai gitu kok. Malam mana terganggu nggak kalau mau belajar? Ya terganggu. Kadang nanti mau ngomongnya pun di dalam, apa gitu-gitu lah pokoknya. Harus suara kuat ya? Iya, harus suara kuat. Padahal hari itu udah ditegur, udah dibilangin pun juga nggak ada responnya sama sekali. Nggak ada ya? Respect baliknya nggak ada gitu. Malah diacuhi aja gitu. Yang kedua kak, yang mau kita pertanyakan sama kakak Ramayana Silaban terkait tali air itu gimana? Bangunannya ya, mengangkangi tali air atau gimana? Ya gini, masalah bukan tali air, dibilang air bawah tanah kami itu tercemar gitu kan. Dulu kami konsumsi air itu, masak airnya itu, air sumurnya itu kami masak untuk minum. Sekarang ini untuk minum aja nggak bisa, berkerak dia kalau ini, udah gitu macam berminyak kalau di ini gitu kan. Dalam beberapa tahun semenjak perusahaan itulah dibangun, jadi air kami ini terganggu. Kami aja air jadi beli gitu. Air minum beli? Air minum jadi beli. Untuk mencuci pakaian bisa nggak? Ya kuning lah kan, itulah ngaruhnya ke kuning. Baju putih jadi krim. Kok udah gitu kalau udah satu malam dia berminyak. Ya pokoknya banyak lah ngaruhnya, udah nggak sesuai layak lagi untuk pakai. Itu berbau airnya, berbau? Kalau udah satu malam dia dibiarin di bak gitu ya udah berminyak. Baunya ya bau kayak mana, bau air itulah yang udah satu malam macam bau. Apa tanah apa gitu. Bau tinta nggak? Bau tinta nggak ada? Kalau bau tintanya nggak, ya berminyaknya itu. Bau berminyak ya. Karena sumur. Terus masalah apanya kak? Kemarin kan ada juga dipertanyakan oleh asesmen Sinarmas Pusat ya kan, terkait CSR itu gimana kemarin? Itu CSR-nya kemana dibagi? Ke masyarakat situ kah atau ke tempat lain atau gimana? Pokoknya masalah CSR itu nggak sesuai sama keinginan yang apa diiniin lah gitu, nggak sesuai. Apapun yang dibilang dulu katanya dibagikan secara yang mana yang bertambah secara adil lah kan gitu. Merata. Ini nggak ada sedikit pun. Ya contohnya aja kayak kami, ya macam nggak dihiraukan gitulah. Pokoknya gerem aja lah nengoknya, kayak mana caranya supaya orang itu jerah aja lah gitu. Oh berarti CSR ini nggak ada dibagikan sama masyarakat sekitar ya? Nggak ada. Itu pun terakhir kalinya hari itu dibagi hanya orang yang jauh dari tempat ini ya yang berdampak. Ya kayak Bu Sari contohnya, ya dia jauh dari perusahaan aja, kenapa kok bisa dapat kan gitu. Itu jauhnya seperti apa jauhnya? Beda dusun, beda desa atau gimana jauhnya? Ya ibaratnya jauh lah dari perusahaan, nggak beda dusun. Oh udah beda dusun ya? Dusunnya sama, cuma perusahaan tadi kan jauh dari rumah dia kan gitu. Kalau kami kan 2 meter dari rumah perusahaan. Sementara kakak 2 meter langsung ke perusahaan ya, kandas ya pagarnya ya? Pas perusahaan, langsung pas perusahaan. Kakak nggak dapat, yang jauh dapat? Yang jauh dapat, itu udah gitu anaknya kerja, itu lagi
Itu gak enaknya. Di bagian produksi, alasan dulu waktu interview suami saya sama anaknya 2 orang, gak enaknya masalah dari umur katanya gitu. Apa sih ngaruhnya kalau masalah kerja? Orang setempat paling enggaknya kan didahulukan kan gitu. Ya jangan pula nanti yang jauh dari tempat yang didului mentang-mentang umurnya masih muda gitu. Jangan gitu. Seharusnya sesuaikan dulu prosedur apa yang diinginkan sama orang setempat. Jangan orang yang jauh dari perusahaan. Gini Kak, kembali kita masalah CSR tadi. Ada juga informasi yang kita dapat kan gitu kan. CSR ini dibagikan langsung Bapak Horizon Manurung ya. Horizon Manurung Ya. sama Bapak Paris. Ya. Itu didampingi oleh lembaga KSMN. KSMN itu coba Kakak jelaskan gimana? Ya, Itu desa mana KKM-nya, desa mana yang dibagikan CSR-nya gitu. kalau masalah pembagian kayak bantuan itulah contohnya. Itu bukan orang desa Telaga Sari yang mendapatkan. Contohnya saya aja pun nggak dapatkan gitu. Yang dapat itu masa orang Tanjung Baru sana. Kayak bantuan, ada yang sakit, yang dipedulikan siapa? Bukan orang Telaga Sari. Dia mendirikan perusahaan di mana? Di Telaga Sari, bukan di Tanjung Baru. Orang Tanjung Baru itu lain dari perusahaan. Jangan pula orang Tanjung Baru di mana orangnya yang sakit di sana, sementara tahu dia rupanya orang yang di dekat perusahaan yang didirikan dia itu. Ada yang sakit kah, ada yang butuh bantuan apa enggaknya kan gitu. Keterlibatannya ya dia sekarang yang megang ini, perusahaan KKM itu. Ya, megangnya seperti apa gitu? Ya contohnya misalnya orang kayak Pak Horizon, orang-orang Pak Horizon aja lah dibilang dulu. Pak Horizon ini mempercayakan orang KSMN ini, lembaga KSMN ini untuk memegang perusahaan KKM. Misalnya kerjaan, masalah masukkan kerja, masalah yang lain-lain. Ya, itulah banyak lah yang melalui KSMN. Berarti perlu Kakak jelaskan sama orang asesmen Sinarmas Pusat. Berarti pembagian CSR itu tidak merata. Enggak. Yang pertama, yang kedua tidak yang terdampak. Enggak. Tidak yang terdampak yang dapat ya. Iya, contohnya aja masalah kerjaan. Ya lakiku aja ya jarak 2 meter masa nggak bisa diusahakan. Enggak, kembali kita ke apa dulu Kak? CSR dulu ya. Nah, CSR dulu kan. Yang pertama tadi dia tidak merata, yang kedua tidak tepat sasaran. Kan itu ya. Baru yang ketiga misalnya terlalu jauh jaraknya ya. Telaga Sari sama Tanjung Baru. Itu kan udah beda desa ya. Ya udah. KKM 2 itu di desa Telaga Sari, sementara di dusun 2 dibagikan ke Tanjung Baru desa lain. Nah, itu ya. Nah, terus kita lanjutkan masalah terkait pengrekrutan tenaga kerja. Nah, baru kayak yang tadi. Nah, itu gimana Kak? Apakah warga sekitar di situ diberdayakan atau orang lain atau gimana? Atau ada yang meminta uang untuk masuk kerja situ? Itu gimana? Kalau masalah pemberdayaan orang kerja, hari itu lakiku dijanjikan karena orang setempat didahulukan dulu. Bapak Horizon menjanjikan, ibu jangan takut, ibu jangan ini, tulis namanya. Saya yakin kan bahwasanya suami ibu bekerja kan. Tapi setiba udah apa gitu ditagih janjinya mana kerjaan, setiba udah interview malah dibilang pengaruhnya di usia. Jadi laki saya ini nggak dapat kerjaan, pernah dia masukkan kerjaan di bagian bukan dari PT KKM, tapi dari supir PT lain. PT lain, bukan PT KKM. Yang kami harapkan ini kan PT perusahaan KKM yang berdiri di Telaga Sari, bukan dari kita, ya. orang lain kan gitu. Jadi janji-janji dia itu hanya ini doang, cuma angin doang, nggak ada buktinya. Angin aja. Terus berarti pengrekrutan tenaga kerja itu tidak diberdayakan orang setempat. Enggak. Hanya orang-orang tertentu. Orang tertentu. Jadi ada informasi lagi. Kita nggak usah sebut nama lah Kak ya. Ada orang di situ yang bekerja sama dengan KKM 2. Informasi dapat kita. Dia itu orangnya, dia yang memasukkan orang kerja situ. Itu gimana? Kalau orang masuk kerja dia minta duit, itu gimana? Coba Kakak jelaskan. Itu ada ceritanya, ada beritanya dari abang saya sendiri sih yang pernah kerja di situ. Bahwasanya abang saya ini menyatakan, kau mau masuk kerja. Nah, ini kata-kata dia ya. Kata dia. Kata abangku. Abangku kan pernah kerja di situ. Kalau mau kau kerja, ada si ini namanya si ini, tapi bayar katanya gitu. Hah? Bayar masuk KKM, aku orang setempat kok bayar? Bilang kayak gitu. Enak kali kayak gitu, bilang.
Bayar, bilang iya bayar, dipunguti biaya sekian kalau mau kerja katanya kayak. Itu biayanya berapa yang diminta? Ya bisa sampai Oknum 900, 1 juta ya, kisaran gitu lah, ratusan. Berarti kalau mau masuk kerja harus Bayar. melalui oknum tadi. Iya. Harus melalui oknum tadi Iya. dan dia minta bayaran. Iya. Bayaran itu sekitar 900 sampai 1 juta. Berkisar gitu lah. Segitu ya. Itu dapat informasinya kayak gitu. Terus Kak, karena kan kakak korban langsung nih kan, rumah kakak sama kakak M2 itu jarak 2 meter. Kakak langsung menerima dampak tadi lah, langsung dampaknya langsung sama kakak ya. Nah, terus apakah karena kakak pernah ke KKM 2 mempertanyakan itu ataupun membawa kawan-kawan ke KKM 2 itu terkait masalah ini? Apa solusi sama warga yang terdampak? Udah pernah? Udah pernah, bahkan orang kantor di KKM itu pun udah memoto pecahan rumah kami. Di belakang rumah itu retak, udah gitu jaraknya itu dari pabrik ke rumah itu dekat. Udah, orang KKM pun udah datang ke rumah, tapi mana buktinya semua? Buktinya nggak ada. Kita lanjut Kak ya. Terus gini Kak, kakak kan korban langsung nih dari KKM 2 yang jarak rumah kakak sama KKM itu cuma jarak 2 meter 2 meter ya, 2 meter. Jadi kakak mendapatkan kebisingan, kakak mendapatkan baunya tadi, sumur kakak berbau. Terus kakak pun nggak dapat CSR itu ya. Terus baru suami kakak pun nggak dipekerjakan kan gitu kan. Apakah sudah ada pertemuan-pertemuan dengan pihak perusahaan yang melibatkan pejabat setempat, misalnya kepala dusun, kepala desa gitu? Apakah ada pertemuan? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Kalau yang namanya kepala dusun, kepala desa itu nggak ada disangkut pautkan sama orang KKM. Cuma orang KKM itu masalah ke rumah kami udah nengok kondisi kami, kayak mana air kami, kayak mana retaknya rumah kami. Pokoknya kejadian semua udah dia apa sama orang KKM. Tapi nggak dihiraukan juga sampai sekarang. Tidak dihiraukan ya? Orang KKM siapa orang KKM yang datang ke rumah kakak yang memotonya tadi? Ada orangnya tinggi-tinggi, aku nggak tahu namanya, Pak Paris satu. Pak Paris ikut, Pak Paris. Paris yang pakai kacamata itu kan, sama yang tinggi-tinggi orangnya putih katanya. Siapa? Pak Ari apa siapa tuh namanya? Hari. Pak Hari. Pak Hari ikut juga. Itu wakil dari Sinarmas. Iya. Jadi retak rumah kakak itu akibat apa dari KKM tadi? Dulu itu kan ada ngapakan barang dia kan, jadi kan getarannya itu retak jadi gitu dari getaran perusahaan tadi. Jadi dia menurunkan barang. Iya, jadi getarannya terasa orang dekat kok. Terus masalah terkait notulen ya, kesepakatan notulen itu gimana? Kesepakatan notulen itu, apakah ada kesepakatan antara warga sekitar dengan KKM 2? Kalau kesepakatannya itu ada, ya. Berarti udah pernah pertemuan nih, makanya ada kesepakatan. Ini buktinya. Ini buktinya ada, bahwasannya kesepakatan itu semua ada. Cuma memang itu kemarin kan sudah dibuat kesepakatan notulen tadi. Di sini dia ditandatanganin oleh pada masa itu dari PT KKM Bapak Harrison Manurung, Bapak Haris Saputra Nasution, juga ada perwakilan dari masyarakatnya Bu Asmaria dan Bu Nurmalasari. Jadi kesepakatan yang sudah ada ini sudah sempat ditandatangani juga oleh dari yang diketuain dari lembaga yang lama itu, maksud saya KSNN, itu ditandatangani oleh Zulhamri Daeng. Di sini ada tertera tanda tangannya di sini. Jadi di sini di dalam kolom di dalam isi kesepakatan notulen tersebut memang belum sempat ditandatangani oleh DPRD Komisi 2 yang diketuai pada masa itu Bapak Antonius Ginting dan Bapak Kapolsek Tanjung Rawa AKP Firdaus Kebit. Gitu dia. Coba jelaskan apa isi kesepakatan itu Kak? Apa isinya? Menguntungkan kita apa yang terdampak kah atau gimana? Di sini ada pun poin-poinnya ataupun kesepakatan yang sudah ada dibuat untuk perusahaan, yaitu penerimaan karyawan dan nama-nama yang sudah diajukan ke perusahaan berjumlah 34 orang. Masyarakat yang sudah diterima bekerja
harus mengikuti disiplin serta SOP yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, dan hal ini berlaku untuk keseluruhan karyawan. Yang kedua, poin keduanya di sini, perusahaan akan melakukan pembagian sembako ke masyarakat sekitar pada tanggal 22 April di tahun 2022. Nah, gitu ya. Jadi di sini di poin ketiga, perusahaan akan menindaklanjutin pengajuan nama-nama masyarakat yang berhak menerima bantuan CSR dari PT Kreasi Kota Megah. Perusahaan akan segera menindaklanjutin pergantian talang air yang permanen. Yang di poin terakhir di sini, perusahaan akan mengikut sertakan menginformasikan kepada LSM Kepedulian Sosial Masyarakat Nusantara pada masa itu ya, di KSMN ya, pemberian bantuan CSR pada poin 2 dan 3 beserta tidak untuk menindaklanjuti perbaikan talang air hujan. Jadi kesepakatan notulen yang sudah ada di sini tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, karena di sini kita membuat kesepakatan notulen tersebut antara perusahaan dan masyarakat di sini bersepakat. Jadi apabila mana suatu hari atau suatu saat perusahaan tidak tidak mengindahkan atau tidak mengabulkan atau tidak sesuai dengan apa-apa yang sudah diterterakan di dalam kesepakatan notulen ini, maka masyarakat berhak menuntut kepada perusahaan KKM. Jadi pertemuan antara masyarakat waktu itu yang didampingi lembaga ya, lembaga LSM KSMN itu ya, ada kesepakatan notulen ini ya, yang didampingi ya, yang ditandatangani oleh pihak KKM 2, masyarakat, kepala desa ada ya, dan ketua umum. Kepala desa nggak ada. Kepala desa nggak ada. Kepala desa nggak ada. Kadusnya juga nggak ada. Kadus juga ada juga. Kadus juga nggak ada. Kapolres ada, Kapolsek. Kapolsek di sini tidak ada tanda tangan. Tidak ada tanda tangan. Namanya ada tapi tidak tanda tangan. Berarti kesepakatan notulen itu yang antara pihak warga yang didampingi oleh lembaga LSM tadi itu tidak dijalankan. Tidak dijalankan ya. Masalah talang air ya, itu ya, masalah talang air, masalah kebisingan, masalah pekerja, masalah CSR dan lain-lain itu tidak dijalankan ya Kak ya. Jadi kita dari Gemuruh Nasdem, Gerakan Masa Buruh Nasdem, menyampaikan kepada asesmen Sinarmas, inilah wawancara kita kepada Kakak Ramayana Silaban, warga yang terdampak langsung oleh KKM 2, dan kita menanggapi ini, jikalau ini tidak ada itikat baik kita sampaikan kepada APP Sinarmas, tidak ada itikat baik, karena ini sudah berlangsung cukup lama kejadian ini ya Kak, udah 20 tahun ya, udah cukup lama, maka kita akan melakukan langkah-langkah hukum yang kita anggap baik dan perlu. Itu kita tegaskan sekali lagi, jikalau tidak ada itikat baik dari APP Sinarmas, maka kita akan melakukan langkah-langkah hukum yang kita anggap baik dan perlu. Bila perlu kita akan menggugat dan melaporkannya ke pihak yang berwajib terkait masalah ini yang merugikan masyarakat sekitar. Mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Ada lagi yang mau Kakak sampaikan lagi tambahan atau Kakak? Lagi yang mau saya sampaikan. Jadi sebelum terjadinya kesepakatan notulen ini antara perusahaan dan masyarakat, yang seperti yang saya sampaikan kepada asesmen dari Sinarmas, kunjungan dari yang diketuain di Komisi 2 Bapak Antonius Ginting itu sudah ada kunjungan ke perusahaan, dan juga dengan hal lainnya juga ada didampingi dengan rekan media kita dari DSTV News Deli Serdang. Jadi semua itu data dan dokumentasi itu semua ada kita untuk dokumentasikan lengkap ya. Jadi kita berharap kepada asesmen
PT Sinarmas yang ada di Jakarta Pusat agar segera untuk menindaklanjutin atau segera memproses hasil laporan masyarakat yang ada di langsung penyampaian ke kita di Gemuruh Deli Serdang. Terima kasih itu dari saya. Kakak ada yang mau disampaikan sebagai korban? Cuma ya, Perwakilan lah. ya saya sebagai perwakilan yang nggak dianggap, yang terkena dampak, cuma menginginkan ya ikutin aja lah aturan-aturan yang udah dilaporkan kan gitu. Pokoknya hargai aja lah orang setempat gitu aja. Berarti singkatnya notulen ini dijalankan. Notulen ini ya. Notulen ini dijalankan ya. Yang dibacakan Ibu Sri Wahyuni tadi ya, notulennya ya. Iya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.